Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Ngopi Seru kali ini sahabat seruput, tebak saya mau kemana? Nah, belum ada gambaran kan? Saya mau ketemu seorang pengusaha wanita muda sukses di bidang skincare. Tapi sebelumnya jangan lupa kembali subscribe YouTube channel Rio Christian. Subscribe itu gratis. Jadi please subscribe YouTube channel Rio Christian. Kemudian ditunggu juga komen dan like-nya. Apabila acara Ngopi Seru bersama bintang-bintang tamunya bermanfaat untuk banyak orang, tolong bantu share sehingga banyak orang akan terinspirasi untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Oke? Mau tahu selanjutnya Ngopi Seru saya bersama pengusaha muda sukses tersebut? Ikuti saya. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Seorang pengusaha muda sukses, wanita, dan banyak menginspirasi banyak orang. Mau tahu siapa dia sahabat seruput? Maharani Kamala. Welcome to Ngopi Seru bersama Rio Christian. Maharani, di Ngopi Seru itu ada ritualnya. Sebelum kita ngobrol, itu ada ritualnya, kita harus tos ngopi dulu. Cheers dulu ya. Yeay. Thank you loh, ya. Udah mau hadir di acara Ngopi Seru. Rani, sahabat seruput, Maharani Kamala ini luar biasa. Usia masih baru 31 ya? Usia baru 31 tahun. Baru 31. Tapi bisnisnya luar biasa berkembang besar. Terus tidak hanya di Bali, tapi merambah seluruh kota di Indonesia. Betul. Kita mau cari lebih dalam, kita mau gali lebih dalam bagaimana seorang Maharani Kamala membangun bisnisnya. Mau tahu bisnisnya? Namanya MS Glow. Betul ya? Betul. Oke, Maharani, gimana sih? Saya panggil apa nih? Rani? Rani. Oke, Rani. Rani, banyak orang di luar itu kagum. Bagaimana seorang Rani bisa membangun usaha di bidang kecantikan dengan brand MS Glow? Oke Pak Rio, awalnya nih ya, dulu memang dari saya sendiri, latar belakangnya adalah pegawai bank. Masuk pegawai bank itu tahun 2010, kerja di salah satu bank BUMN di Bali. Jadi pada saat saya kerja di bank itu sebagai marketing awalnya. Awalnya marketing. Okay. Jadi marketing itu selama 3 tahun, akhirnya kembali ke frontliner di depan. Setelah mungkin merasa kayak jenuh ya awalnya, jenuh. Karena kenapa, kayak gajinya datang tanggal 25, habisnya tanggal 28 ya kan. 3 hari aja? 3 hari gajinya? Habis bayar cicilan mobil, kartu kredit. Karena kenapa? Karena cewek tuh biasa kan belanja, terus belum bayar tagihan yang utama, kayak cicilan mobil dan lainnya sudah habis. Jadi pada saat itu awalnya mulai jualan, tapi sebelum saya di bank juga sebenarnya sudah mulai jualan kan. Oh, berarti udah mulai nyoba jadi entrepreneur ya? Sudah dari kuliah sih, saya jualan dulu, punya fashion online. Saya ngambilnya di Guangzhou dulu waktu kuliah. Jadi ngambilnya memang dari luar negeri, dibawa ke Indonesia. Dan berhenti pada saat kerja di bank, kayak gitu awalnya. Akhirnya ngerasa ini kok kayak kurang nih gaji, kayak gitu awalnya. Terus punya baju bekas, baju-baju yang saya pakai kayak kebaya, apapun itu yang baru-baru saya pakai. Biasanya kan cewek kalau udah pakai berapa kali nggak dipakai lagi kan, itu saya jual lagi. Saya buka lagi online shop, jual Gerek Seal. Jadi itu pertama kali itu tahun 2015. Jadi 2015 itu belum masuk ke bidang kecantikan. 2014 tuh ya. 2014, masih usaha kecil-kecilan. Masih usaha kecil-kecilan 2014, dan itu 2014 atau 2015 antara itu. Jadi dapat THR, uang THR tuh dibeliin untuk modal awal kosmetik. Pertama kali. Belum ada merek MS Glow ya? Belum. Dulu ada merek sendiri sih, sebelum MS Glow. Jadi itu kita jualin reseller, pulang kerja kita anterin ke rumah-rumah orang. Jadi anterin satu rumah ke rumah yang lain, pulang kerja. Jadi rutinitas itu kita lakukan selama 6 bulan. Itu memang kalau misalnya nih kita punya kosmetik, kita mau jual berapa aja itu terserah kita karena punya brand sendiri. Waktu itu memang beli punya orang, tapi kita terima pakai brand sendiri. White label? Iya, labelin sendiri. Labelin sendiri. Jadi itu lumayan untungnya. Dan akhirnya saya cari pegawai.
cari pegawai dan buka kantor di 6 bulannya setelah jualan. Pada saat itu omsetnya udah di rekening itu udah hampir 700 juta. Berapa bulan? 6 bulan? 6 bulan. Luar biasa sahabat seruput. Seorang Rani dari awal modal 3 juta dalam waktu 6 bulan di bidang kosmetik, belum ada merek MS Glow, di rekeningnya udah 700 juta. Udah 700 juta, ingat banget. Akhirnya sudah berjalannya waktu, ngerasa kan kita terlalu rame juga ya kan, terlalu rame. Wah, ini kayaknya nggak bisa seperti ini lagi. Harus legal, bener nggak? Harus legal, krimnya harus legal. Dan saya dan partner memutuskan kita buat merek baru lagi. Jadi itu setahun setelah saya jualan krim yang kita Rimax sendiri. Jadi pada saat itu di pertama kali modal awal banget dari 3 juta, itu ingat banget 3 juta, dan akhirnya saya memberanikan minjem lagi di Bank Mandiri itu pakai SK ya. SK? Ya, namanya kredit KS karyawan ya. Pakai SK sendiri minjemnya 100 juta nih. Minjemnya pakai tambah lagi nih, karena kan itu tuh udah pakai berupa barang ya kan. Nah kita maklon nih ke pabrik. Maklon tuh artinya kita nitip merek ke pabrik dengan brand kita sendiri, tapi kosmetiknya legal. Di Jakarta ya? Enggak, di Surabaya. Oh, di Surabaya. Jadi akhirnya saya memutuskan dengan partner setelah setahun menjalani usaha itu, memutuskan dengan partner, ayo nih kita sepertinya harus membuat brand. Karena kenapa? Karena biar legalitasnya ada. Karena pada saat itu lagi masa-masanya BP POM berkunjung ataupun itu. Jadi kita ayo kita buat brand sendiri. Akhirnya pada saat itu modal awal buat brand itu kita di transaksi sudah ada 1 miliar. Dalam transaksi perputaran itu 1 miliar setahun, omset. Bukan di rekening. Stay di rekening 1 miliar. Karena kenapa? Pada saat kita mau maklon, yang pertama kali ditanya sama pabrik, lu punya nggak uang 1 miliar gitu. Kalau lu nggak punya uang nggak usah buat di sini deh gitu. Diremehin gitu. Diremehin kayak gitu. Akhirnya kita punya, tapi ambles uang di rekening nih. Jadi seperti gambling. Jadi keluarin uang semua, pakai pertama kali modal di Maklon pertama kali modalnya MS Glow nih, partner juga ngeluarin, aku juga ngeluarin, habis di rekening sama sekali, amblas, nggak ada. Satu pelajaran pertama sahabat seruput yang kita bisa dapat dari seorang Maharani Kemala, yaitu sebelum kita memulai sebuah usaha, akan lebih baik kita mengetahui apa sih yang betul-betul dibutuhkan market. Betul banget. Di saat itu dia tahu bahwa kebutuhan market seorang wanita itu adalah berkaitan dengan kosmetik. Nah, dari sana modal 3 juta dikembangkan, kemudian menjadi 700 juta secara uang di rekening, kemudian akhirnya dia berani ke level selanjutnya untuk membuat mereknya dia sendiri bersama partner, sampai harus ke pabrik. Iya, betul. Jadi kalau Anda masih punya modal kecil, nggak usah ragu. Jadi reseller dulu lah gitu. Jadi reseller dulu. Betul, itu. Nah, Rani, berarti MS Glow itu officially menjadi sebuah brand tahun berapa? Officially jadi sebuah brand 2016. 2016. Nah, banyak orang nanya nih, di antara sahabat seruput, MS Glow itu apa sih? Kenapa akhirnya muncul mereknya MS Glow? Itu sejarahnya gimana? Nah, awalnya sejarahnya dengan partner Mbak Sandi sendiri. Kita kan siapa partnernya? Mbak Sandi. Sandi, Mbak Sandi sendiri. Awalnya kita mau nama apa nih gitu. Ya udah nama depan kita aja kayak gitu, seperti itu. Akhirnya membuat nama brand MS Glow dengan nama depan seperti itu. Iya kan? Berarti MS Glow itu Maharani dan Sandy. Nah, kejawab ya sahabat seruput. Nama historis dari MS Glow itu adalah dari foundernya, yaitu Maharani Kemala dan Sandy partnernya. MS Glow ini produk yang unik menurut data dari analis kami. Artinya seorang Rani bukan seorang dokter. Betul. Biasanya orang yang punya bisnis di bidang kecantikan treatment adalah biasanya dokter. Ini suatu keadaan yang anomali menurut kami. Gimana sih Anda bisa meyakinkan partner Anda mengembangkan bisnis MS Glow hari ini? Anda buka klinik juga kan? Untuk perawatan, kemudian juga Anda jual produk, dijual bebas. Gimana sih Rani bisa membuat MS Glow itu beda kok dengan yang lain, tapi kemampuan latar belakangmu bukan dokter? Iya, kita punya
partner dan tim-tim yang sangat bagus di balik layar. Ada R&D sendiri, ada apoteker sendiri, partner. Oh, berarti ada research and development-nya ada. Di belakang saya tuh ada, kanan saya ada R&D sendiri. Jadi apapun yang ada ngetren di Indonesia atau di luar di dunia kayak gitu. Korea biasanya kiblatnya kita kan ke Korea. Jadi biasanya udah diberitahu jurnalnya apa yang lagi ngetren, terus udah dikasih sampelnya, mereka buat sendiri buat kita, seperti itu. Oke, sistem MS Glow, Rani, gimana sih sistem pemasarannya di luar, kalian punya klinik, oke, tapi gimana sih distribusi market kalian? Tadi Rani bilang, saya bukan loh, beda dengan MLM. Iya, nah, gimana sih sistemnya? Kalau MS Glow sendiri sebenarnya menawarkan untuk ibu-ibu awalnya, ibu-ibu yang rumah tangga, terus ibu-ibu yang punya pekerja tapi mereka membutuhkan side job, anak-anak muda yang maksudnya masih kuliah tapi pengen punya job tambahan. Jadi awal mulanya MS Glow itu dibentuk untuk itu. Jadi boleh lo kamu gabung sama MS Glow, lumayan dapat untungnya. Jadi kita awalnya itu adalah mengutarakan keuntungannya dulu. Oh ini loh untungnya dari MS Glow seperti ini. Jadi kamu kalau misalnya jual 12 paket sehari, kamu udah dapat untungnya 1 juta sekian. Nah itu ada sistem upline-nya? Nggak, biasanya MS Glow tuh dia kan kalau MLM kan biasanya ada downline, iya, upline. Iya, ada upline, ya, downline. Kalau MS Glow gimana? Kalau MS Glow murni banget, kalau kamu memang mau jualan tanpa downline sama upline juga bisa. Yang penting produknya itu bisa terjual berapa sebulan. Kita mensegmenkan itu ada tergantung penjualannya. Udah berapa mitranya? Kalau misalnya reseller se-Indonesia, resellernya? Kalau reseller sendiri kita ada 4.000. 4.000 reseller? 4.000 reseller. Luar biasa. Distributor kita sekarang ada sekitar 18 distributor. Se-Indonesia? Distributor tuh biasanya yang belanja di atas 10.000. 10.000 paket? Per bulan. Kalau agent tuh 1.000 paket. Sebulan bisa berapa ribu paket? Jutaan kita. Jutaan paket? Jutaan paket kita, jutaan pieces kita sebulan. Nah, Rani, biasanya kalau yang namanya bikin usaha berpartner dengan orang lain, pada sampai sebuah titik yang namanya kesuksesan, betul. Kadang-kala tuh ada drama. Ada drama. Kadang-kala tuh ada ribut-ributnya. Gimana sih seorang Maharani Kemala bisa mengatur dan mengatasi hal tersebut dengan partnernya? Betul. Bener banget, kalau kita udah partner sama seorang, kita harus siap banget ya antara perbedaan pendapat, terus apa yang kita mau dan partner yang kita apa yang mereka mau. Itu tuh bener-bener yang kita juga pernah merasakan titik yang seperti itu. Tapi balik lagi, MS Glow ini nggak ada kalau kita nggak ada. Gitu. Oke. Jadi tetap untung kita punya suami yang sangat sabar ya. Biasanya kalau kita ada sesuatu yang kita tidak suka atau misalnya sependapatnya kita tidak sama, jadi suami kita sama-sama masuk biasanya kayak gitu. Oh, jadi penengah. Ada penengah nih di belakangnya kita nih, ada suaminya, partner suamiku juga. Jadi sama-sama mereka berdua kan saling bro ya kan. Udah mereka akhirnya menyelesaikan semua, akhirnya kelar. Jadi seperti itu. Tapi mau nggak mau kan kita namanya berdua ya, jadi tetap aja kita saling mengerti juga sih. Nah, sahabat seruput, dapat 2 pelajaran kita hari ini dari seorang Maharani. Pertama, kalau kita berpartner dengan orang lain, memang kadang-kala terjadi friksi, memang kadang-kala terjadi perbedaan pendapat. Tetapi selalu ingat, pada saat kita mencapai suatu tingkat kesuksesan, jangan sampai pecah. Jangan sampai akhirnya bubar, yang membuat akhirnya perusahaan yang sudah sukses menjadi hancur. Karena ego biasanya ya. Karena ego. Terus yang kedua, tadi bagus banget. Beliau bukan seorang dokter, tetapi beliau membangun sebuah tim yang kuat di belakangnya. Sehingga sampai hari ini perkembangan MS Glow luar biasa. Omsetnya berapa sih? Sebulan. Kita ngomong rupiah. Enggak, kalau omset sendiri nggak usah diinfo ya. Tapi kalau misalnya kita punya 4.000 reseller aja. Oke, ini ya, kita ngitung sendiri ya. Oke, 4.000 reseller. 4.000 reseller aja dengan 18 distributor. 18 distributor kali 10.000, 180.000 ya kan? 10.000 itu apa? 10.000 paket. Oh, 10.000 paket. Oke, 18 distributor, 4.000 reseller, 4.500 dengan reseller, member, agent itu banyak banget. Kita punya downline 4.500, anggap seperti itu. Kali keuntungan kita mungkin lebih dari 100.000 satu paket. Lebih dari 100.000 100 paket, satu paket. Mikir dulu. Mikir ya, lumayan kan? Oke. Lumayan. Jadi kalau misalnya satu reseller aja jualan 12 paket sebulan nih, minimal kali
10 paket ya, anggap ya. 10 paket sebulan kali 4.000 itu berapa? 10 paket kan udah 40.000 ya kan? Iya. Kali dengan uangnya ya seperti itu. Kenapa MS Glow bisa besar ini? Karena memang downline kita tuh sangat banyak di seluruh Indonesia. Di mana aja sih? Udah berapa kota? Kalau kita udah semuanya dari Aceh sampai ke Papua kita punya. Ada. Papua juga ada tokonya. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman join agent seperti itu boleh buka toko sendiri. Oh, boleh buka toko sendiri. Toko sendiri dengan mereknya MS Glow. MS Glow stokis apa? MS Glow stokis apa? Jadi seperti itu. Jadi mereka memodali dirinya mereka sendiri untuk membuka toko. Oke. Sekarang coba saya mau nanya yang berkaitan dengan lebih ke personal. Seorang Maharani. Apa sih titik terendah seorang Maharani yang akhirnya merubah, oke, saya tidak mau lagi seperti ini, saya nggak mau lagi hadapin kondisi hidup yang seperti ini, akhirnya saya nggak lompat untuk menjadi yang sekarang Maharani. Tapi sedih loh kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Emang awalnya memang akhirnya ngerubah kita nih. Awalnya kan jualan reseller ya awalnya, jualin punya orang. Terus akhirnya rame, tapi pada saat itu ada masanya yang kena komplain juga kan. Wih, pakai krimmu jadinya kayak gini. Jadi biasanya kan nggak semua orang cocok. Nggak semua orang suka sama apa yang kita punya gitu loh. Dan banyak waktu itu lagi ngejatuhin kita pada saat kita memang baru merintis banyak banget. Tapi pada saat itu ngerasa, kayaknya aku nggak bisa seperti ini. Karena kenapa? Adik yang perlu. Tuh aku nangis ya. Nggak apa-apa. Adikmu? Udah awalnya kan karena adik sendiri kan. Adik sendiri tuh ngerasa pengen banget sekolah kedokteran gitu loh. Jadi kita kan sebagai kakak ngerasa aku bisa bantu gitu loh. Aku bisa bantu Bu nyekolahin adik gitu loh awalnya. Karena kenapa? Karena kita punya adik satu-satunya kan. Dia bilang nggak apa-apa Ce, kalau nggak punya uang Rama diperawat aja. Oh, pasti Cece punya uang pada saat kamu sekolah gitu loh. Pada saat itu awalnya aku dan suami tuh ngerasa, Ji, kita harus cari uang nih. Karena punya adik satu-satunya, kita tuh berharap banget sama adik. Karena dulu cita-citaku kan memang menjadi dokter. Karena orang tua nggak mampu. Akhirnya ini adik nih harus banget dia bisa jadi dokter. Kebetulan kan dia juga minat untuk menjadi dokter tuh banget gitu loh. Dan dia tuh juga dari dulu tuh baca bukunya tentang kedokteran. Dia SMA udah lulus akupuntur. Dia udah lulus sekolah akupuntur waktu di SMA. Jadi ngerasa memang bakatnya dia di sana. Jadi ngerasa Cici pasti bisa nih nyokolahin kamu. Pada saat itu waktu dia masih kelas 2 SMA. Jadi bentar lagi kan dia tamat. Pada saat itu saya baru mulai jadi reseller. Waktu dia kelas 2 SMA tuh baru mulai jadi reseller. Jadi aku bisa nih dalam hati nih bisa. Pokoknya bisa. Rama harus jadi dokter. Jadi itu awalnya bagaimana kita kayak puntang-panting kerja. Suami naik motor dulu ngirim barang gitu loh. Jadi ngerasa ngelihatnya tuh si adik ini harus sukses gitu. Jadi kayak gitu Pak Rio. Jadi ngerasa ya namanya perjuangan nih Pak Rio ya, banyak yang ngelihat kita tuh dari yang sekarang gitu loh Pak Rio. Maksudnya aku sekarang udah sukses seperti ini, tapi perjuangannya sangat banget. Dulu tuh kita tuh setiap hari tuh pulang kerja kita kan packing sendiri terus ngirim sendiri sampai malam. Itu sampai di rumah tuh jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita baru nyampe, suami nyampe, saya juga selesai semuanya. Kita baru tidur tuh jam 4 pagi setiap hari. Tapi benar-benar kayak ngerasa ini semua tuh jalannya mulus gara-gara benar-benar kita niatnya tulus ngebantu orang tua. Awal saya punya uang tuh adalah apa? Adalah bayar utang orang tua dulu. Jadi benar-benar yang kita ke orang tua dulu, ke saudara dulu, baru buat kita sendiri Pak Rio gitu loh. Itu akhirnya mungkin Tuhan tuh ngasih kita jalan yang sangat mulus banget sampai sekarang. Bener-bener akhirnya brand kita booming, terus jualannya kita juga rame banget itu karena bener doa-doa dari mereka gitu loh. Oke, Rani, kalau Rani lihat di depan itu ada foto Rani sama suami sama anak. Tadi Rani cerita awal mula yang membuat Rani akhirnya menjadi seorang pengusaha
untuk bantu keluarga, untuk bantu adik sekolah kedokteran. Apa sih Rani, kalau Rani lihat foto di depan, apa sih artinya keluarga buat seorang Rani? Kalau peran keluarga itu memang benar-benar sangat berperan banget ya dalam bisnis terutama. Karena kita nggak mungkin bisa seperti ini tanpa suami terutama. Suami itu sangat banget mendukung semua kegiatan Rani, apapun itu, apapun bisnis yang kita mau coba lagi, suami itu sangat banget sebagai orang yang memberi banyak pertimbangan gitu loh. Pertimbangan, terus selain orangnya sabar juga, tapi kita nggak bisa seperti ini tanpa suami sih sebenarnya. Jadi benar-benar awal mula kita punya bisnis itu memang berdua banget. Nah, Rani, dengan bisnismu yang hari ini, saya percaya banyak orang yang hidupnya berubah. Betul. Berubah menjadi lebih baik. Lebih baik. Artinya secara ekonomi, secara kesejahteraan harusnya menjadi lebih baik dengan sistem konsep yang tadi Rani cerita. Seneng nggak sih melihat bahwa saya ini membuat sebuah usaha nggak cuma mikirin tentang profit, tetapi saya juga ternyata dari usaha saya bisa membantu banyak orang mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Betul. Sebenarnya itu kenapa kita sampai sekarang masih sangat, maksudnya kalau dari segi traffic skincare bisa dibilang MS Glow tuh masih paling tinggi. Karena banyak banget orang-orang yang perputarannya tinggi banget. Banyak banget orang-orang di bawah kita yang menggantungkan hidupnya di sini kan. Selain itu doa-doa mereka sih sebenarnya. Doa dari mereka kita semakin rame, jaringan semakin banyak. Kita punya jaringan justru bisa sampai ke luar negeri juga. Sampai ke luar negeri? Ada di luar negeri juga kita punya jaringan. Makanya itu juga kita sangat bersyukur banget. Karena mereka lah kita bisa seperti ini, kayak gitu. Jadi mereka bisa merubah hidupnya mereka juga, kita sangat senang banget. Kita ngeliat mereka tuh sangat happy banget. Rani, ada pertanyaan nih dari para netizen sahabat seruput. Mau jawab nggak? Boleh. Oke. Ada pertanyaan dari sahabat seruput dari Danea. Danea nanya gini nih. Mau tahu dong gimana bagi waktu antara kerjaan sama keluarga. Soalnya kita tahu bener-bener kita sibuk banget kalau jadi pengusaha wanita. Iya, betul. Nah itu yang sangat susah ya sebenarnya. Susah jawabnya sahabat seruput. Sangat susah. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang kita perlu banyak waktu untuk meeting, perlu banyak waktu buat ketemu orang. Sementara anak kita sendiri jarang banget ya ketemu ya. Tapi itu kita harus benar-benar waktu itu kita yang ngatur ya kan. Kita sebagai pengusaha, waktu adalah kita yang ngatur. Bagaimanapun pagi-pagi seperti itu kita main dulu sama anak tidur baru kita ke kantor atau kerja. Yang paling sedih tuh kalau kita keluar kota. Ya, anak nggak ikut? Anak nggak ikut, ninggalin anak itu yang sebenarnya paling sedih. Tapi bagaimanapun tetap kita harus ngejalanin semuanya kan. Karena ini juga demi anak juga ke depannya. Tapi kita juga harus meluangkan waktu sedikit pun atau sebanyak apapun, anak kadang-kadang ikut juga ke kantor. Jadi kita ajak, kemanapun kita ajak seperti itu. Kejawab ya, Dania, bagaimana seorang Maharani Kemala untuk mengatur waktunya antara kerjaan dan keluarga. Pertanyaan kedua, Rani, dari Sarah Hedelin. Modal pertama membangun MS Glow berapa sih? Terus gimana cara ngatur keuangannya? Kalau MS Glow sendiri apa usaha awal kan gitu? Nah, dia bilang MS Glow. MS Glow 1 miliar itu udah. 1 miliar? 1 miliar sudah habis, itu berkat jualan jadi reseller sebelumnya, jadi punya uang seperti itu. Mungkin karena kita dulu orang bank ya, jadi pinter banget ngatur keuangan. Pertanyaan terakhir dari sahabat seruput untuk Rani. Menarik nih pertanyaannya nih, dari Iwayan Sukendra. MS Glow sebagai pendatang yang relatif baru di skincare, untuk bisa bersaing dengan pendahulu-pendahulunya yang sudah punya nama, kita nggak sebut merek ya, gimana caranya? Caranya
Satu aja caranya, kita orang milenial. Apapun yang kita lakukan, kita publish di sosial media, kita lakukan marketing itu di sosial media. Apapun yang lagi ngetren di luar negeri seperti peralatannya, kita harus punya. Jadi itu awalnya kita bisa berbeda sama klinik-klinik kecantikan yang ada pada saat ini. Kenapa seperti itu? Pada saat mereka belum tahu treatment apa itu yang baru, kita sudah mulai belajar itu ke Bangkok. Saya biasanya ada seminar-seminar seperti itu ke luar negeri ikut. Walaupun saya bukan dokter, tapi saya sebagai yang punya perusahaan biasanya kita diundang. Jadi apapun mereka launching di sana alat terbaru, kita pasti udah punya duluan, gitu, seperti itu. Jadi itu salah satu kenapa sih orang muda sekarang banyak yang sangat berprestasi, karena kenapa? Karena memang melek banget di dunia digital ya, Rio ya. Benar-benar kita apa sih ngetren terbaru, kita langsung pelajari nih. Cari di tahu. YouTube, saya pelajarin apa sih yang terbaru, kita pelajarin seperti itu. Akhirnya itu yang menyebabkan, apalagi di Bali ya. Di Bali, waktu pertama kali MS Glow Clinic buka, benar-benar kita punya waiting list sampai 3 bulan. Waiting list untuk treatment? Untuk treatment selama 3 bulan, benar-benar mereka yang menunggu-nunggu apa sih yang ada di dalam si klinik ini. Karena kan heboh ya kan, kita punya peralatan yang punya hanya MS Glow saja. Di Indonesia itu kita punya laser yang benar-benar khusus buat kita sendiri dari Eropa lagi. Berani ya menginvest ya? Kita berani menginvest laser itu dari Eropa. Benar-benar brand itu hanya milik MS Glow saja. Jadi kita nilai plusnya di sana. Yang kita punya belum tentu orang lain punya, yang orang lain punya yang sangat tren kita udah punya, seperti itu. Nah, sahabat seruput, kan tadi sahabat seruput dengar ya. Kita tuh generasi milenial tuh sebenarnya punya nilai plus. Apa nilai plus kita? Kita lebih cepat mengetahui sebanyak hal informasi, itu bisa langsung melalui dunia digital, entah dari YouTube, sosial media, dan segera dieksekusi. Jadi itu adalah nilai lebih untuk kita. Rani, tadi kita sempat ngomong nyinggung sedikit tentang digital, kita nyinggung sedikit tentang milenial. Nah, ini penting nih. Kita sering banget lihat generasi milenial belum sukses bener-bener dipajang-pajang di sosial media Instagram, Facebooknya tentang hidupnya yang kalau tanda kutip saya orang bangkir bilangnya hedon, ya kan? Naik Ferrari, Lamborghini, liburan ke luar negeri, tas merek, brand. Dan saya lihat di Instagram sosial media seorang Maharani Kamala ada kayak begitu tuh. Apa sih yang mau dibuktikan seorang Maharani Kamala dengan memposting seperti itu? Jadi ada yang nanya kan, kok hidupmu enak banget ya, mewah kayak gitu ya kan. Sebenarnya kalau bisa di balik layar dari kita ini, sebenarnya hidup aku biasa aja. Makan juga kalau misalnya dimasakin sama mbak di rumah, makannya di rumah. Jadi seperti itu kan, makan di rumah. Jadi kalau misalnya belanja juga biasa aja sebenarnya. Tapi ada saat kalanya kita memang harus menunjukkan siapa sih kita. Siapa sih kita itu kenapa? Itu buat jika kamu menjadi entrepreneur, menggeluti dengan sangat tekun, dan apa yang kamu cita-citakan akan bisa tercapai. Jadi aku menunjukkan itu ke orang, oh aku bisa loh beli ini. Pada saat umurku segini, aku bisa loh beli ini. Apa yang orang-orang impikan, aku udah bisa duluan beli sekarang. Jadi sebenarnya hanya untuk mau menginspirasi orang bahwa kalau kamu mau berjuang mencapai impianmu, sebenarnya kamu bisa, dan untuk meraih hal tersebut bisa seperti seorang Maharani Kamala. Jadi kalau bisa dilihat di Instagram seperti itu, kenapa yang enak-enak aja diposting nih, yang keren-keren, kan kayak gitu kan, yang keren-kerennya diposting. Ya memang kenapa sih kita yang harus postingnya sedih ya kan? Kenapa sih kita harus posting yang agak miris hidup kita, kan nggak mungkin ya Pak Rio. Jadi kita memang buat apa yang kamu impikan itu udah pasti akan bisa terwujud kok gitu loh. Bisa loh kamu mewujudkan itu semua yang kamu impikan, tapi bagaimana caranya kamu mencapainya sekarang. Jadi seperti itu. Terakhir, Rani, untuk tutup dan juga untuk pesan untuk sahabat seruput. Gimana sih pesan-pesannya untuk sahabat seruput, khususnya yang wanita, generasi milenial wanita, kalau mau jadi seorang pengusaha atau menjadi seorang entrepreneur, minimal 3 hal yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Iya, pertama harus percaya diri. Punya kepercayaan diri. Punya kepercayaan diri. Percaya diri tuh, aku bisa loh jualan ini misalnya. Barang ini akan laku loh. Jadi harus ada di dalam hati tuh punya kepercayaan diri yang
harus ada dalam hati itu punya kepercayaan diri yang tinggi. Karena kenapa? Ini kalau aku jualin ini pasti laku. Jadi harus punya yang seperti itu. Tujuan kita adalah gimana barang itu terjual habis. Yang kedua, jangan lupa kita sebagai orang milenial manfaatkan sosial media. Sosial media. Dan yang ketiga adalah mengenai keuangan. Keuangan itu jangan lupa kita kalau punya usaha dan kita jangan pernah mau pinjam uang yang melebihi harta yang kita punya. Ya, itu paling penting banget. Karena kenapa? Itu diajarin sama orang tua. Karena dulu orang tua pernah mengalami kejadian yang sangat buruk. Jadi udah diajarin nih, nggak boleh ngutang kalau nggak punya aset yang melebihi utangmu. Jadi kalau kita mau pinjam uang sama orang untuk modal usaha, kita harus punya aset yang 3 kali lipat yang lebih. 3 kali lipat. Setidaknya 3 kali lipat atau 2 kali lipat pada saat usaha kita ada apa-apa. Jadi kita bisa menutupi dengan aset yang kita punya. Jadi seperti itu. Oke, sahabat seruput, ada 3 hal yang disampaikan Maharani Kemala tadi. Kalau seorang mau jadi entrepreneur yang sukses hari ini, yang pertama dia harus punya kepercayaan diri tinggi. Baik bagaimana percaya diri menjual produknya, baik yakin percaya diri terhadap produknya sendiri. Yang kedua, posisinya manfaatkanlah sosial media. Hari gini nggak punya sosial media nggak akan bisa sukses menurut beliau. Yang ketiga, terakhir, kalau kita ngajukan utang sebagai leverage pembangun usaha, jangan melebihi daripada kemampuan yang kita punya. Rani, thank you ya untuk waktunya mau berbagi sama teman-teman dari Sahabat Seruput tentang pengalaman hidupnya, ilmunya. Semoga bermanfaat untuk generasi muda Sahabat Seruput. Ya, Sahabat Seruput, demikian acara Ngopi Seru hari ini dengan bintang tamu Maharani Kemala. Beliau adalah CEO dan founder dari MS Glow, perusahaan bergerak di bidang skincare. Satu hal yang penting, kalau kamu adalah generasi muda dan punya sebuah impian yang mau dituju, jangan pernah takut, jangan pernah tidak percaya diri. Majulah terus, pasti jalan yang akan menuju tujuanmu terbuka. Demikian, sampai jumpa dengan Ngopi Seru selanjutnya dengan bintang tamu yang lain. Terakhir, kalau materi acara Ngopi Seru ini bermanfaat untuk Sahabat Seruput, jangan lupa subscribe YouTube channel Rio Christian yang ada di bawah ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, gratis, kagak bayar, malah dapat ilmu. Kemudian kalau hal tersebut menarik, ditunggu like dan komennya. Kemudian kalau hal tersebut posisinya bisa menginspirasi banyak orang, tolong bantu di-share linknya. Sama kalau udah subscribe, di tombol kanan itu ada gambar lonceng. Silakan dipencet. Kenapa? Setiap ada berita baru, ada video baru terkait bisnis orang yang Sahabat Seruput mau belajar, kalian akan langsung tahu pertama kali. Terima kasih, sampai jumpa.